Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Horas Shalom dan selamat pagi. Segala syukur kita naikkan ke hadapan Allah yang Maha Kudus yang telah membangunkan kita pada pagi hari ini serta menyapa kita melalui firman-Nya untuk senantiasa kita lakukan di dalam kehidupan ini. Firman yang hidup dan bertumbuh adalah firman yang dilakukan melalui setiap gerak hidup kita sehingga kasih Allah semakin nyata. Apakah kita telah melakukan dengan setia setiap firman yang telah kita dengar? Apapun situasi yang kita hadapi, marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja. Sebelum kita melakukan aktivitas pada satu hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 11 Maret tahun 2021 bertemakan mendengar dan melakukan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Atau di dalam bahasa Batak dikatakan, alai nau bege hataki, hape dang diulahon, ima sipatu doson tu halak nauto, na paulihon bagasna di atas rihit. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setiap orang percaya menginginkan imannya semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita pernah mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17 yang mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Hal ini pasti membuat kita senantiasa merindukan akan firman Tuhan di setiap hari pada perjalanan kehidupan kita. Kini muncul pertanyaan, apakah iman kita semakin bertumbuh atau hanya tumbuh saja tetapi tidak berkembang? Jikalau kita hanya menerima firman Tuhan saja tanpa melakukan apa yang menjadi perintah yang terdapat di dalam firman itu, maka kita akan berjalan dalam kesia-siaan. Banyak orang yang suka belajar akan firman Tuhan, tetapi tidak dipraktekkan dan hanya sekedar merupakan pengetahuan saja di dalam kehidupannya. Dan menjadi celakanya, tidak sedikit orang yang seperti ini ada di tengah-tengah kehidupan kita yang kerjanya hanya berdebat saja mengenai berbagai doktrin, tetapi mereka tidak melakukan perbuatan apapun yang mencerminkan keimanannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dipahami mereka secara kaku dan menganggap diri sendiri yang paling benar dan paling menguasai akan firman Tuhan. Orang-orang yang merupakan tipe seperti ini akan menjadi ahli-ahli Taurat di tengah-tengah kehidupan kita. Persis seperti apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat pada zaman Tuhan Yesus. Ada juga orang Kristen yang tipenya suka dengar-dengaran, tetapi malas untuk mempraktekkan. Hal ini dikarenakan mereka suka kompromi terhadap dunia ini. Mereka suka akan kenikmatan dunia dan menganggap firman Tuhan membelenggu kebebasan mereka untuk berbuat apa yang mereka mau. Mengerti firman Tuhan tanpa mempraktekkannya pasti akan menjadi suatu kebodohan di dalam kehidupan kita. Misalnya sudah tahu kalau kita sakit mesti minum obat, tetapi tidak mau meminum obat, ya pasti tidak akan sembuh. Atau sudah tahu rumah gelap, tetapi tidak mau menyalakan lampu, ya rumahnya pasti akan senantiasa gelap saja. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa apa yang telah Dia katakan, Dia ajarkan, dan Dia firmankan kepada kita, hendaklah tidak berhenti hanya sebatas mendengar saja, melainkan justru harus dilanjutkan dengan melakukannya
mempraktekannya pada kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan demikian, kita membangun iman kita di dasar Tuhan Yesus Kristus, sehingga hidup kita tidak akan gampang goyah ketika angin ribut datang, badai hujan dan banjir datang menghampiri kehidupan kita. Kita akan tetap kuat, tetap penuh dengan ucapan syukur, karena kita bukan hanya mendengar, tetapi sudah melakukannya dengan dalam kehidupan kita. Marilah kita melakukan firman Tuhan dan tidak hanya mendengar firman itu saja di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita dalam segala aktivitas pada satu hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Firman-Mu Tuhan yang senantiasa kami rindukan untuk kami dengar, mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, juga keluarga kami, anak-anak kami, mampukan untuk menjadi pancaran kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Engkaulah yang memulihkan mereka, memberkati setiap obat yang mereka konsumsi. Terlebih yang terpapar virus corona, Tuhan pulihkan. Berkati juga pemerintah negara kami di dalam segala keputusannya, kiranya hikmat daripada Tuhan ada di dalam pemerintah negara kami. Berkati gereja-Mu di dalam segala bentuk pelayanan tengah-tengah gereja-Mu, agar nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap kehidupan jemaat yang Tuhan telah pilih dan kuduskan. Terimalah doa kami di dalam Kristus Yesus. Amin.